Selamat datang di channel Asosiasi Praktisi GRC, tempat di mana para praktisi belajar, berbagi, dan menginspirasi tentang governance, risk, dan compliance. Setuju nggak Anggia? Risiko itu seperti api unggun. Kalau tidak dijaga, bisa padam atau malah membakar. Nah, disinilah pentingnya risk monitoring, memastikan risiko tetap dalam kendali dan strategi selalu relevan. Halo sahabat, jumpa lagi kita di channel Asosiasi Praktisi GRC, tempat kita belajar memahami risiko bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikelola. Masih tetap semangat kan? Kali ini kita bahas tahap yang sering dilupakan, padahal sangat penting, yaitu monitoring risiko, karena manajemen risiko bukan pekerjaan sekali jadi. Risk monitoring artinya memantau perkembangan risiko, memastikan tindakan mitigasi berjalan, dan menilai apakah level risikonya berubah. Jadi semacam evaluasi berkala ya? Betul, risiko bisa meningkat, menurun, atau muncul yang baru. Misalnya risiko gangguan rantai pasok saat pandemi, dulu tinggi, tapi setelah sistem logistik membaik, bisa turun jadi sedang. Sama halnya, risiko serangan siber yang dulu rendah bisa naik karena makin banyak aktivitas digital. Tepat sekali, karena itu organisasi perlu membuat jadwal review risiko, misalnya tiap kuartal atau setiap ada perubahan besar di lingkungan bisnis. Tanggung jawab siapa yang melakukan monitoring ini? Biasanya pemilik risiko di tiap unit, tapi juga dikonsolidasikan oleh tim manajemen risiko untuk dilaporkan ke direksi dan dewan komisaris atau dewan pengawas. Apa contohnya kalau di kehidupan pribadi? Misalnya dulu kita menilai risiko keuangan kecil karena pengeluaran stabil, tapi ketika cicilan bertambah atau penghasilan berubah, kita perlu review ulang. Monitoring membantu kita tetap realistis. Jadi intinya, risk monitoring itu seperti refleksi. Kita lihat apakah strategi yang kita pakai masih cocok dengan kondisi sekarang. Ya, dan jangan lupa, hasil monitoring jadi dasar untuk menyempurnakan risk register dan risk profile di periode berikutnya. Jadi manajemen risiko itu bukan dokumen mati, tapi siklus kegiatan yang harus terus diperbarui. Dengan monitoring, organisasi bisa belajar dari pengalaman dan beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan. Di video berikutnya, kita akan bahas tahap akhir dalam siklus risiko berbasis ISO 31000, komunikasi dan konsultasi, bagaimana risiko disampaikan dan dikelola bersama. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar makin banyak orang membangun budaya sadar risiko. Karena risiko yang terpantau dengan baik tak lagi jadi ancaman, tapi sumber peluang.